Perkenalkan, nama saya Fani Rifko. Saya dari Prodi PGSD Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Saya dari gugus 11 Batara Nagaraja. Saya ingin mewawancara kepada Bapak tentang kesenian bergodo Arya Silarong. Kepada Bapak saya persilakan untuk perkenalan diri. Ya, terima kasih Mbak Fani. Perkenalannya dan saya sampaikan, nama saya Jumari yang diberi mandat oleh warga, pemuda maupun pemudi di seluruh Banten untuk memimpin atau menyebui kesenian bergodo upacara adat yang diberi nama Arya Silarong. Apa itu bergodo Arya Silarong dan sejarahnya itu apa gitu loh Pak? Sejarah daripada bergodo Arya Silarong itu kan kita ambil dari sejarah kepahlawanannya Diponegoro. Karena Diponegoro itu sebagai seorang pejuang atau pahlawan, kecuali memimpin perang melawan Belanda, tapi tidak lupa juga Diponegoro itu memberikan syiar agama, memberikan pendidikan pertanian kepada seluruh warga di Wonosari atau di wilayah Selarong. Terus kapan berdirinya dari seni tari bergodo Arya Silarong itu Pak? Pada hakikatnya Pak, Arya Silarong itu berdiri pada tahun sekitar 2012 ya. 2012 yang dulu masih namanya Yai Gandrek, bergodonya akhirnya berkembang menjadi Arya Silarong. Nah, Arya Silarong sendiri sudah melanglang buana mengikuti acara bergodo upacara adat di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun lomba yang bergulir di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah di tingkat kelurahan bergodo Arya Silarong ini sudah dianggap oleh semua pedukuhan yang ada di Wonosari, di kelurahan Wonosari itu ya bergodo yang sangat disegani. Karena bahkan kalau Di gerbek itu ya Pak? Grebek Selarong, ya di Grebek Selarongnya, bahkan gandean itu Arya Silarong itu kalau dilombakan itu yang pedukuhan yang lain merasa enggan untuk mengikuti karena mesti kalah kan begitu. Dan alhamdulillah untuk lomba keprajuritan upacara adat kita sudah memenangkan di tingkat Kabupaten Bantul, di tingkat provinsi 2 kali. Ya itu di mana aja Pak yang 2 kali provinsinya itu? Nah, untuk yang pertama itu kita memenangkan untuk tingkat provinsi atau antar kabupaten kota di DIY itu di pagelaran Keraton Yogyakarta. Alhamdulillah kami diberikan untuk narasi maupun tarian koreografi daripada upacara adatnya itu hanya dengan waktu sangat singkat sekali, tidak lebih dari 10 menit. Itu harus semuanya terangkum di dalam tarian itu. Dan alhamdulillah kita diberi titel sebagai juara di
Provinsi DIY tahun 2014. Nah, selang itu ada lagi titel yang oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan lomba, itu Selendang Sutra. Selendang Sutra di Jogja juga. Jadi roadnya dari Abu Bakar Ali sampai mana itu tempatnya, Pakualaman, sampai di Puro Pakualaman Yogyakarta. Jaraknya berapa Pak dari Bakar Ali sampai Puro Pakualaman itu? Kira-kira ya itu sekitar 2 kilo atau berapa ya. Saya sebenarnya enggak begitu mementingkan jarak. Yang penting kami masih sangat antusias untuk bisa mengikuti sampai selesai daripada acara tersebut. Dan alhamdulillah dengan waktu yang selalu dibatasi, kami selalu eksis untuk bisa istilahnya mengondisikan semua penari maupun pengrawit itu dengan sebaik-baiknya. Kami bisa mengatur perjalanan dari Abu Bakar Ali sampai Puro Pakualaman yang pada saat itu penonton juga sangat luar biasa, sehingga kru kami pun kewalahan untuk meminggirkan para penonton itu. Dan alhamdulillah juga di situ karena itu eventnya seluruh Indonesia, tapi yang mengadakan Dinas Kebudayaan di Yogyakarta, akhirnya kita diberi titel 5 terbaik seluruh Indonesia, kan begitu, dari perwakilan-perwakilan yang dari perguruan tinggi maupun dari, kalau nggak salah ada yang SMA dulu. Jadi temanya masing-masing, tapi Aryo Silarong karena latar belakang daripada seni perajutan yang ada itu adalah upacara adat, maka itu tetap kita pertahankan dengan tarian koreografer yang intinya sama, namun ada perbedaan koreografinya atau tariannya. Berarti itu maskotnya Pangeran Diponegoro gitu? Ya, karena di latar belakang itu perjuangan daripada Diponegoro itu. Jadi kalau kita menengok ke belakang sejarah daripada Diponegoro, Diponegoro memberikan pendidikan atau memberikan wewarah kepada masyarakat petani yang ada di sekitar Gua Selarong yang dulu tandus, dan pada saat Diponegoro istilahnya menyusun strategi di Gua Selarong itu, masyarakat dididik untuk bisa menjadi petani yang handal, sehingga alhamdulillah konon katanya para sesepuh, dari hasil didikan atau dari hasil ulang wuru Diponegoro terhadap petani itu, petani bisa menanam dan mampu menanam dan panen dengan sangat baik, sehingga itu kami jumbuhkan bergodo Aryo Silarong dengan adanya tradisi adat yang ada di Gosari umumnya, yaitu tradisi apa itu namanya, bukan itu apa,
jenenge aku lupa ya. Tapi intinya rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki lebih kepada petani, sehingga bagi warga di Wosari yang tidak mempunyai lahan pertanian itu diberikan sebagian dari rezeki yang diperoleh oleh petani itu kepada warga yang tidak mempunyai lahan. Nah, kalau bisa dikatakan itu semacam ruan, aku betul-betul ini agak lupa ya. Dulu di tempatnya Mbah Dukuh itu kira-kira tahun berapa saya juga lupa. Mbah Dukuh Abdul Kanan itu masih setiap tahun diselenggarakan. Itu dukuh yang keberapa? Itu dukuh yang pertama di Gandean. Acara adatnya itu namanya aku kok betul-betul lupa ya ini. Tapi bukan nyadran yang jelas. Sedekan. Nah, sedekan. Sedekan kan kalau bahasa Arab itu kan sodakoh. Nah, di Jawa kan menjadi sedekan. Sedekan itu bentuknya dulu ya ambeng atau sarangan yang nanti setelah ada doa, prosesi doa dengan adat kita yang Islami, itu baru apa yang dibawa oleh warga itu untuk dibagi-bagikan kepada warga yang tidak mempunyai lahan pertanian. Itu sedekah, saya ingat betul itu. Pesan kepada generasi milenial untuk menjaga kelestarian kesenian atau kebudayaan di daerah itu gimana sih Pak? Untuk generasi milenial terhadap ya semua budaya atau tradisi budaya yang ada di tingkat padukuhan maupun di tingkat kelurahan, nanti kita sudah ada tim dari kelurahan untuk menggali semua tradisi dan budaya yang ada di Wosari untuk kita munculkan lagi. Maka tanggung jawab daripada sesepuh-sesepuh yang ada di padukuhan itu untuk memberikan motivasi daripada generasi milenial jangan terpancing dengan budaya yang dari barat atau dari luar negeri yang seakan-akan ingin mengikis budaya yang ada di Indonesia, khususnya di padukuhan-padukuhan masing-masing atau di daerah masing-masing, sehingga mau tidak mau generasi milenial harus bisa ikut menjaga semua adat dan tradisi yang ada di Indonesia. Mestinya demikian itu, Mbak. Terima kasih kepada Bapak Jimari atas wawancara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.